hari ini Ustadz Bakhtiar Nasir melalui seseorang menghubungi saya karena besok dipanggil oleh Polda untuk diperiksa sebagai tersangka. Dan saya katakan, minta maaf, ya silakanlah Pak Bakhtiar Nasir menghubungi Prabowo Subianto, ya mestinya beliau bisa membantu, karena beliau kan Menteri Pertahanan. Saya kan sudah murtad dan sudah kafir, karena tidak mau mendukung beliau sebagai calon presiden. Kok sekarang minta tolong sama orang kafir dan orang murtad, ini ada apa ceritanya? Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra membuat heboh dengan mengungkap transkrip percakapannya bersama Imam Besar FPI Rizik Syihab melalui WhatsApp. Percakapan tersebut terkait Rizik Syihab yang meragukan keislaman Prabowo Subianto. Bukan sekali dua kali juga kita membantu mereka, dan sering kita membantu Habib Rizik pun terlalu sering kita membantu beliau juga. Ya, tapi ya ujung-ujungnya ya seperti yang kita hadapi sekarang. Calon itu biasanya sangat buru-buru ya banyak sekali orang kemudian tiba-tiba menjadi calon, dan itu sama sekali tidak punya background partai, tidak tahu ideologi partai kita, lalu akhirnya mereka ini berarti punya agenda sendiri, diatur oleh organisasinya sendiri, masuk ke partai kita dan menjadikan partai kita ini sebagai alat untuk masuk DPR dan DPRD, tapi mereka menjalankan agenda mereka sendiri. Itu terjadi kepada banyak sekali aktivis-aktivis FPI, yang gabung ke kita, tapi kemudian ternyata belakangan melakukan pembusukan. Pertama, yang saya mau tegaskan bahwa kalimat Prabowo Islamnya tidak jelas itu datang dari mulut Yusril dengan mengatasnamakan saya, bahwa kontak telepon-teleponan semacam itu tidak pernah ada, itu kebohongan yang dibuat oleh Yusril dari partai ke dalam sendiri. Nah, ini pengalaman kita yang sangat buruk. Yusril mengatakan yang sebenar-benarnya. Saya membawa alat bukti yang menyatakan bahwa telah terjadi percakapan, telah terjadi perbincangan antara Prof. Yusril dengan Habib yang meragukan keislaman salah satu paslon tersebut. Dengan demikian, maka clear bahwa yang melakukan kebohongan bukan Prof. Yusril. Jadi daripada kita salah maju kena mundur kena, lebih baik kita tidak banyak berkomentar terhadap soal ini. Minggu dini hari tepatnya pukul 00:30, Polda Metro Jaya mengumumkan tersangka Rizik Syihab resmi ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Perseteruan terjadi antara Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra dengan pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab. Pak Prabowo, kemudian wakilnya suruh pilih salah satu Ustadz Samad atau Habib Salim. Tapi setelah itu ya saya komunikasi sama Habib Rizik. Habib, ini gimana ceritanya? Oh, ya, sempat komunikasi. Rizik bilang sama saya, sengaja kita harus pasang ulama. Prabowo itu Islamnya nggak jelas. Prabowo itu Islamnya nggak jelas. Oh. Habib Rizik. Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra membuat heboh dengan mengungkap transkrip percakapannya bersama Imam Besar FPI Rizik Syihab melalui WhatsApp. Percakapan tersebut terkait Rizik Syihab yang meragukan keislaman Prabowo Subianto. Tersangka Rizik Syihab resmi ditahan oleh Polda Metro Jaya setelah menjalani pemeriksaan sejak pukul 11.30 sampai 22.00 pada Sabtu 12 Desember. Rizik langsung membalas pernyataan Yusril melalui Front TV di media sosial. Rizik menuduh Yusril telah melakukan kebohongan atas pernyataan itu. Pertama, yang saya mau tegaskan bahwa kalimat Prabowo Islamnya tidak jelas itu datang dari mulut Yusril dengan mengatasnamakan saya, bahwa kontak telepon-teleponan semacam itu tidak pernah ada, itu kebohongan yang dibuat oleh Yusril. Ketua Bidang Pemenangan PBB Sukmo Harsono menegaskan Yusril tidak berbohong terkait pengakuannya mengenai Rizik Syihab yang meragukan keislaman Prabowo. Justru menurut Sukmo yang menuduh Yusril berbohonglah pihak yang sebenarnya menyebarkan kebohongan. Yusril mengatakan yang sebenar-benarnya. Saya membawa alat bukti yang menyatakan bahwa telah terjadi percakapan, telah terjadi perbincangan antara Prof. Yusril dengan Habib yang meragukan keislaman salah satu paslon tersebut. Dengan demikian, maka clear bahwa yang melakukan kebohongan bukan Prof. Yusril. Jadi dijemput mobil tahanan, kemudian dibawa ke rutan Polda Metro Jaya untuk ditahan selama 20 hari ke depan.
masuk ke partai kita dan menjadikan partai kita ini sebagai alat untuk masuk ke DPR dan DPRD, tapi mereka menjalankan agenda mereka sendiri. Itu terjadi kepada banyak sekali aktivis-aktivis FPI yang bergabung ke kita. Rizik terancam hukuman penjara di atas 5 tahun dengan sangkaan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 perihal karantina kesehatan, pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum, dan pasal 216 KUHP karena tidak menuruti perintah atau permintaan aparat. Tapi kemudian ternyata belakangan melakukan pembusukan dari partai ke dalam sendiri. Nah, ini pengalaman-pengalaman kita yang sangat buruk. Saya juga kadang-kadang merasa sangat miris dan kecewa dengan hal-hal seperti ini. Ya, jadi banyak orang yang kadang-kadang kita ini kalau lagi kesusahan minta tolong kita, minta ini apa segala macam. Begitu sudah lepas dari kesusahan ya kita kemudian dikerjain, ya, bahkan dicaci maki dan sebagainya. Jadi saya pun akhirnya sudah bicara agak sinis seperti itu. Pertama, yang saya mau tegaskan bahwa kalimat Prabowo Islamnya tidak jelas itu datang dari mulut Yusril dengan mengatasnamakan saya bahwa kontak telepon-teleponan semacam itu tidak pernah ada. Itu kebohongan yang dibuat oleh Yusril. Dan menangkan kami, karena jika Engkau tidak menangkan, kami khawatir ya Allah. Kami khawatir ya Allah, tak ada lagi yang menyembahmu. Hal-hal yang sebenarnya sangat tidak menyenangkan dan banyak yang seperti itu, dan saya kan sudah murtad karena akibat dari pemilu kemarin itu jumlah orang Islam di Indonesia itu menurun drastis, ya, karena sekian banyak itu murtad dan kafir. Jadi kalau dilakukan pengecekan statistik berarti orang Islam cuma tinggal separuh di Indonesia, yang lainnya itu sudah murtad, sudah kafir semua termasuk saya. Jadi hal-hal seperti ini sangat mengenaskan, menjadi pengalaman sangat serius bagi kita, ya. Bagaimana kita berjuang waktu itu membela kasus Kampung Luar Batang, kita yang habis-habisan fight menghadapi mereka, ya. Tapi ketika pemilu, ya, bendera PBB pun mereka turunkan di sana. Jadi kadang-kadang hal-hal yang seperti ini sangat menyakitkan, ya. Orang masuk ke dalam partai dan kemudian hanya mau jadi calon dan kemudian punya agenda sendiri yang sama sekali berbeda dengan agenda kita. Politik yang seperti sekarang ini yang serba tidak menyenangkan begitu, ya. Di manakah posisi kita? Selama ini kita selalu mengatakan bahwa kita adalah umat wasatan, umat yang di tengah-tengah, tidak ekstrim ke kiri maupun ekstrim ke kanan, tapi kita selalu menjadi problem solver, pemecah masalah, dan kita selama ini sebenarnya tidak pernah juga bikin masalah di negara ini. Begitu banyak masalah kita selesaikan tapi tidak kita membuat masalah. Wartawan bertanya kepada saya mengenai masalah sila meninggal beberapa 6 orang anggota FPI katanya dalam kaitan dalam satu clash dengan pihak kepolisian. Kita tuh sampai hari ini belum menyampaikan satu statement apapun mengenai persoalan ini karena kita lebih banyak menahan diri. Kita ingin tahu sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi. Dan saya kira juga di teman-teman di daerah-daerah juga kita semua lebih banyak menahan diri karena terlalu bukan sekali dua kali juga kita membantu mereka, kan? Dan sering kita membantu Habib Rizik pun terlalu sering kita membantu beliau juga. Ya tapi ya ujung-ujungnya ya seperti yang kita hadapi sekarang. Jadi daripada kita salah mundur kena maju kena mundur kena, ya lebih baik kita tidak banyak berkomentar terhadap soal ini, dan saya kira biarkan mekanisme bekerja. Komnas HAM juga melakukan investigasi, silakan aja. Kita tahu juga sebenarnya apa yang nanti akan terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi mudah-mudahan bisa terungkap begitu, dan kita lebih baik ini, dan saya kira biarkan mekanisme bekerja. Komnas HAM juga melakukan investigasi, silakan aja. Kita tahu juga sebenarnya apa yang nanti akan terjadi.